Ya, saya harus ingatkan dengan keras kepada teman-teman bahwa NU ini bukan organisasi bisnis. Maka ketika teman-teman misalnya rame-rame tentang soal kemajuan ekonomi, gerakan ekonomi dan lain sebagainya, itu sebetulnya pendukung saja gitu. NU mau dapat konsesi tambang, lalu bikin perusahaan ini itu pendukung saja, karena NU ini jelas bukan organisasi bisnis gitu. Ya. Karena isu tentang ekonomi dan macam-macam ini besar, memang kemudian banyak teman-teman di jajaran NU nanya, gimana supaya cabang ini juga bisa dapat usaha dan lain sebagainya gitu. Ya, saya harus ingatkan dengan keras kepada teman-teman bahwa NU ini bukan organisasi bisnis, ini organisasinya ulama gitu. Kalau ada bisnis yang dikerjakan untuk menghasilkan revenue, semata-mata itu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasi organisasi itu saja gitu. Jadi kita bukannya mau mengembangkan diri menjadi satu entitas bisnis raksasa, misalnya habis ini kita jadi konglomerat sendiri menjadi naga ke-10 misalnya, begitu kan enggak gitu ya. Jadi kita enggak boleh terdistraksi orientasi kita ke sana gitu. Itu pendukung-pendukung saja yang bisa kita lakukan sambil jalan. Ya, kalau kita bisa lakukan misalnya, ya kita tidak lagi bergantung kepada donasi, tidak bergantung pada belas kasihan orang katakanlah gitu, tapi kita bisa biaya sendiri kalau kita berhasil. Nah, tapi yang utama dari haluan Nahdlatul Ulama ini sebetulnya adalah tentang keluarga dan pendidikan. Itu jalur utama dari haluan NU ini. Nah, di dalam memikirkan dua agenda besar ini, ya, yang pertama-tama adalah bahwa ini agenda peradaban, karena kita hidup ini untuk apa? Manusia hidup ini untuk apa? Untuk berperadaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa menurunkan bantuan-bantuan dan dukungan-dukungan kepada umat manusia untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Dan dukungan yang paling kelihatan dan paling besar yang diturunkan Allah kepada umat manusia itu apa? Diutusnya nabi-nabi, rasul-rasul untuk membawa agama. Kenapa? Allah kan tidak menurunkan rasul untuk gerakan ekonomi misalnya, kan gitu, enggak. Enggak ada rasul yang misinya itu untuk misalnya ya untuk kampanye militer misalnya, enggak ada. Rasul-rasul diutus untuk membawa agama yang menghubungkan umat manusia ini dengan Tuhan dan memberi pencerahan kepada umat manusia tentang bagaimana kehidupan di antara mereka, di antara manusia itu mestinya dikelola dengan nilai-nilai, dengan norma-norma dan lain sebagainya. Jadi agama itu, rasul-rasul diutus membawa agama kepada umat manusia itu untuk membangun peradaban. Nah, kalau ini kita jabarkan dalam kerangka yang lebih teknis, peradaban itu sebetulnya adalah keseluruhan peri hidup manusia di dalam kehidupan bersama mereka, keseluruhan peri hidup masyarakat. Dan itu berarti di samping hal-hal yang yang merupakan aspek struktural dari kehidupan bersama itu, pertama-tama harus diadres juga aspek-aspek yang sifatnya lebih individual, yaitu tentang kualitas manusia-manusianya. Nah, maka Nahdlatul Ulama memahami ini sebagai misi, ya,
kehadirannya sendiri. Nahdlatul Ulama karena ini organisasinya ulama, ya. Ini harus diingat ini teman-teman NU semua ini organisasinya ulama ini, ya. Ini bukan organisasinya tukang kredit, bukan organisasinya ya pedagang cendol dan lain sebagainya. Ini organisasinya ulama. Ini bukan sekedar organisasinya guru-guru kecil-kecilan begini ini. Organisasinya ulama ini gitu. Nah ini harus kita pegang. Nah maka semua yang dilakukan oleh NU ini harus dalam kerangka makna kehadiran ulama itu sendiri. Dan itu sekali lagi adalah soal membangun peradaban.